Akhir tahun 2019 kemarin, dunia dikejutkan dengan munculnya satu penyakit infeksius yang baru pertama kali diidentifikasi pada manusia. Penyakit ini kemudian diketahui bahwa penyebabnya adalah virus yang berasal dari family coronavirus dan dapat menyebabkan beberapa gangguan di saluran pernapasan seperti flu-like symptoms, seperti batuk, pilek, ataupun demam, dan pada beberapa kasus yang lebih berat bisa menyebabkan pneumonia, bahkan kematian. Badan Kesehatan Dunia kemudian menyebutnya sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Minimnya informasi tentang penyakit dan virus ini di awal kemunculannya tentu menyebabkan keresahan massal. Tapi sekarang setelah hampir 3 bulan semenjak kemunculan penyakit ini, kita sudah mulai menemukan titik terang. Dan pada episode Disease kali ini, aku sudah mengajak salah satu dokter spesialis paru untuk mengupas tuntas tentang COVID-19. So stay tuned and enjoy watching. Oh my god. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan aku Tikasha. Kita balik lagi di Disease, diskusi sehat ala Tikasha. Nah, sekarang ini aku seneng banget karena akhirnya dapat kesempatan untuk berkolaborasi sama salah satu dokter yang lagi viral banget. Seviral penyakit yang akan kita bahas. Please welcome Dr. Jaka, spesialis paru. Suatu kehormatan bersama Dr. Tika di acaranya. Dan nih sebelumnya aku juga pengen terima kasih banget sama ibu manajer kita Dr. Aryana Suryadewi yang udah nyempilin aku di sela-sela padatnya jadwalnya Dr. Jaka. Sumpah padat banget ya. Ini alhamdulillah banget bisa diselipin hari ini. Jadi aku langsung dari Bandung ke Jakarta untuk ketemu Dr. Jaka. Halo. Sehat? Alhamdulillah, subur. Oke, jadi langsung aja. Untuk first basic question, sebenarnya si COVID-19 ini awal kemunculannya seperti apa sih Dr. Jaka, bisa diceritain nggak? Oke, jadi memang penyakit ini sesuai namanya. Waktu kan dibilangnya corona, Wuhan infection gitu ya. Jadi memang berasal dari kota Wuhan di Cina. Jadi pasien-pasien itu kok pada sesak, pada gejalanya memberat, kemudian ditarik koneksi, hampir semuanya itu berasal dari kota Wuhan dan dari pasar. Gitu. Nah, akhirnya diteliti ternyata kesamaan itu menyebabkan pasien-pasien ini akhirnya diperiksakan spesimennya. Kemudian didapatkan virus SARS. Akhirnya kaget, kok SARS yang tahun 2003 ada lagi gitu ya. Nah, lalu dicari info yang lain adalah ada kelelawar nih di sana dan ada hewan-hewan seperti ular, ada hewan seperti marmut dan lainnya yang memang kalau kita pengalaman SARS 2003 itu merupakan sumber penyebarannya. Tapi ternyata semakin diteliti kok makin banyak ya gitu. Meskipun tidak sehebat SARS pada tahun 2003. Sehingga akhirnya virusnya kita namakan SARS-CoV-2 gitu ya. Awalnya SARS-CoV-2. Nah, penyakitnya namanya COVID-19. Jadi jangan sampai salah karena memang virus yang namanya SARS-CoV-2 penyakitnya COVID-19 gitu. Jadi memang awalnya itu berasal dari kota di Cina itu Wuhan. Dan penyebarannya kemungkinan berasal dari binatang tersebut. Dari binatang, jadi termasuk penyakit zoonosis namanya. Zoonosis itu hewan ke manusia. Sebenarnya kok hewan ke manusia mah gampang. Tinggal kita jauhin aja binatangnya, kemudian selesai. Tapi ternyata penyakit ini dari manusia bisa ke manusia lagi. Gitu. Nah, itu yang jadi berbahaya. Jadi tadi kalau Dr. Jaka sebutkan, ini sebenarnya hampir mirip dengan SARS di tahun 2003. Nah, yang membedakan dari virusnya itu sendiri bagaimana? Jadi aku mau ngejelasin mengenai corona. Corona itu artinya adalah mahkota, bahasa Latin. Jadi virusnya itu bentuknya seperti mahkota. Sebenarnya dia dari tahun 1950-an itu udah ada. Dan gejalanya itu hanya batuk pilek, kadang disertai juga dengan mencret-mencret. Jadi mungkin sebenarnya selama ini yang kita batuk pilek itu ya virus corona sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin memang ya udah ada pernah virus itu ya. Dan ada di hewan-hewan juga, jadi sebenarnya udah common banget. Cuman tiba-tiba kok corona ini menjadi lebih hebat. Itu pada tahun 2003 muncullah si SARS itu. Sama di Cina juga, dari kelelawar juga. Dengan angka kematiannya itu sekitar 10%. Lalu 2013 muncul lagi SARS berikutnya, tapi di Middle East, di Arab. Ternyata hewannya adalah unta. Sehingga kita sebut juga dengan MERS-CoV. Ya, Middle East Respiratory Syndrome. Dan itu angka kematian 30%, lebih banyak, lebih tinggi. Dan kemudian ya 2019 ini si nCoV-19. Bedanya adalah
virusnya memang berbeda, proteinnya lebih berbeda, tapi kemampuan infeksiusnya lebih hebat. Lebih tinggi. Tapi angka kematiannya lebih rendah dibanding sama yang lain. Iya, gitu. Oke, tadi kita sudah tahu tentang bagaimana kemunculan COVID-19. Sekarang boleh dong dokter cerita bagaimana sih penyebarannya atau bagaimana cara COVID-19 ini menginfeksi ke manusia? Jadi kita tuh harus bedakan penyakit airborne sama penyakit dengan penyebaran droplet. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau airborne, aku batuk sekarang, virusnya nyebar sampai 10 meter ke ujung. Contohnya itu seperti cacar atau campak gitu ya, yang biasa kalau anak-anak SD sakit, sekelas sakit semua. Itu adalah airborne. Nah, pada COVID-19 ini dia bersifat droplet. Jadi itu percikan batuk, pilek, atau muncrat. Aku lagi ngomong nih muncrat gitu, itu droplet artinya. Nah, efek droplet ada sejauh-jauhnya paling 1 meter atau 2 meter. Dan dia langsung turun ke bawah. Jadi ketika batuk atau bersin, dia langsung turun ke benda-benda sekitar kita, dan tangan kita lah yang akhirnya membawa penyebaran penyakit ini ke kita ataupun orang lain. Kalau pada saat dia jatuh ke permukaan berbagai benda, berapa lama sih dia bisa bertahan? Jadi virus ini memang bisa hidup di berbagai kondisi. Nah, pada suhu dingin dia sangat senang tuh di udara dingin, kemudian kelembabannya itu yang rendah gitu ya. Contohnya ya di Wuhan atau sekarang di Italia, gitu. Makanya kasusnya tinggi sekali di sana, gitu, karena udaranya lagi dingin ya. Nah, dia bisa hidup hingga 6-9 hari dengan suhu di 20 derajat bahkan kurang. Di tempat yang basah gitu dia sangat senang. Nah, di kita kan alhamdulillah suhunya agak lebih tinggi dengan kelembaban yang tinggi, harusnya memang kemampuan virusnya bisa bertahan itu lebih cepat gitu ya. Kemudian juga ini aku baru baca juga beberapa penelitian, virusnya itu bisa berbeda-beda waktu hidupnya. Kalau di benda-benda yang logam, umumnya kan dia bisa menghantar panas tuh, dia bisa cepat tuh, dalam hitungan jam dia cepat rusak. Tapi kalau kayak plastik yang dia sebagai penghantar dingin, dia akan lebih lama. Kemudian kalau uang gimana? Ya kan ini sekarang jadi perdebatan. Ternyata uang logam sama uang kertas itu beda penyebarannya. Uang kertas dia ada serat-seratnya, jadi si virusnya itu bisa masuk ke dalam serat, sehingga sebenarnya nggak gitu hebat penularannya dibandingkan sama uang logam. Uang logam tuh partikelnya padat, jadi dia bisa lebih mudah ini. Intinya gini, mau uang logam mau uang kertas, abis pegang uang cuci tangan. Atau cashless aja gimana? Cashless lebih bagus. Sponsor? Bisa hubungin. Gitu, ya. Jadi memang intinya penyebarannya itu kan adalah dari tangan kita yang memegang benda-benda yang sudah terinfeksi. Lalu kita misalnya mengucap mata atau makan, itu yang bisa menyebabkan penyebaran itu masuk ke tubuh kita. Jadi si virusnya itu masuknya itu harus lewat mukosa. Jadi bukan lewat kulit. Mukosa itu apa? Lapisan kulit yang tidak terlindungi. Contohnya bibir, mulut, hidung, dan mata. Jadi tangan kita yuk kita sekolahin nih, biar jangan bandel megang-megang muka. Selain mengurangi jerawat, juga mengurangi penyebaran COVID-19. Dokter Jaka, kalau aku baca-baca juga, jadi sebenarnya kan memang pasien COVID-19 ini sudah banyak, tapi berbeda-beda gejalanya. Ada yang memang hanya flu-like symptoms seperti batuk, pilek, demam ringan, ada juga yang sampai ke pneumonia atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan perbedaan gejala di masing-masing individu? Penyakit COVID-19 ini memang akan berbeda-beda gejalanya, tergantung bagaimana daya tahan tubuh kita. Jadi memang mungkin di badanku ini ada, tapi karena daya tahan tubuhku bagus, dia langsung kalah, gitu. Tapi kalau misalnya muncul gejala dan virusnya itu menang, gejala yang paling ringan adalah batuk pilek, badan meriang, seperti flu-flu biasa, gitu. Nah, apabila dia semakin kuat dan daya tahan tubuh kita makin jelek, makanya tadi dia akan turun dari saluran nafas atas ke saluran nafas bawah, menyebabkan gagal nafas, sehingga menyebabkan kematian. Nah, yang membedakan apa? Itu tadi daya tahan tubuh. Ternyata daya tahan tubuh kita itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Contohnya ada penyakit lain. Gitu. Jadi penyakit komorbid namanya. Jadi penyakit contohnya seperti diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu memang menurunkan daya tahan tubuh kita. Kemudian penyakit kardiovaskular, jantung. Jadi ketika ada infeksi ini, jantungnya kerja jadi lebih berat. Malah jadi meninggalnya karena sakit jantungnya. Gitu. Penyakit lainnya seperti HIV, kanker, dan lain-lain. Jadi intinya kalau dalam keadaan sekarang, tingkatkan daya tahan tubuh, dan kalau kita punya penyakit yang lain, kontrol. Jangan punya sakit diabetes, nggak pernah dicek gulanya. Punya sakit jantung, nggak pernah minum obatnya, gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan sekarang.
Jadi sebenarnya tadi kan di awal juga Dokter Jaka bilang COVID-19 ini sebenarnya lebih tinggi di tingkat infeksinya dibandingkan menimbulkan kematiannya. Betul. Gitu ya. Jadi ketika kita bagus daya tahan tubuhnya, kita nggak perlu setakut itu. Betul. Karena kemarin kan Betul. sempat memang panik orang-orang, takut banget sampai nggak mau keluar. Betul. Sampai panik buying, beli segala macam. Tapi sebenarnya dengan kita menjaga kebersihan tangan, kita juga menjaga daya tahan tubuh kita, itu sebenarnya self-limiting disease juga ya. Kita bisa melawan virus itu sendiri. Jadi anggap aja sebenarnya di lingkungan kita sekarang nih, ini sebenarnya ada virus corona nih. Kita selalu beranggap seperti itu, sehingga apa? Kita menjadi lebih rutin cuci tangan, lebih jaga daya tahan tubuh, nggak suzon sama orang, nggak mikir sini, udah deh. Kita anggap nih sekarang kita lagi ngelawan di virus sekitar kita. Kalau kita mindsetnya kayak gitu, hidup kita akan jadi lebih sehat. Nah, lanjut lagi nih Dokter Jaka. Jadi, pada saat orang pertama kali terinfeksi, beberapa kan belum menimbulkan gejala. Berarti kita sebut itu masa inkubasi ya. Nah, berapa lama sih sebenarnya masa inkubasi itu? Jadi masa inkubasi adalah masa mikroorganisme patogen atau yang jahat di dalam tubuh kita tapi tidak menimbulkan gejala. Nah, itu memang pada virus ini sekitar 2 hari sampai 14 hari. Makanya kenapa pada kasus ini akan sering dengar nih 2 minggu atau 14 hari, karena kita anggap ketika sudah 14 hari virusnya itu udah mati. Pilihannya 2, virusnya menang atau daya tahan tubuh kita yang menang. Jadi itu 14 hari. Selama gitu. 14 hari. Nah, memang trennya ini kok banyak sekarang yang positif tapi nggak ada gejala. Makanya hari demi hari penelitian terus jalan, karena ini virus yang tipe yang baru, jadi memang butuh banyak penelitian apakah yang memang tanpa gejala pun bisa menularkan orang lain, seperti itu. Sampai saat ini sudah ada hasil penelitiannya belum? Jadi selama dia sudah terinfeksi tapi belum menimbulkan gejala, apakah dia termasuk infeksius atau enggak? Kalau kita ngelihat dari jumlah kasus yang ada, kemungkinan iya. Tapi memang statementnya masih belum jelas. Tapi intinya gini, mau kita positif atau enggak, yang penting daya tahan tubuh kita dibagusin. Toh akhirnya dalam 2-3 hari virusnya negatif. Banyak sekali kasus yang kayak gitu. Jadi nggak ada gejala positif, kemudian 3 hari udah negatif lagi. Jadi nggak usah khawatir. Tapi sebenarnya selama 14 hari, kita cek misalnya di hari pertama, kita cek swabnya, swab tenggorok ya. Lalu berapa kali lagi? Misalnya hasil pertama negatif, tapi kan masih ada 14 hari. Betul. Lalu apakah setiap berapa hari kita harus cek atau bagaimana? Kalau aku dalam pasien pengawasan, yang mungkin nanti dibahas nih ya, di rumah sakit, aku sekarang diperiksa, besok diperiksa lagi. 2 kali negatif, aku keluar dari rumah sakit, isolasi di rumah. Selama kurang lebih 14 hari. Kalau misalnya aku diperiksa, aku isolasi di rumah, yang pertama negatif, 14 hari lagi periksa lagi. Gitu. Jadi kita lihat 14 hari kalau nggak ada gejala. 14 hari negatif, jadi di depan negatif, di akhir negatif, udah dianggapnya kita nggak terinfeksi. Berarti kita lanjut ya, membahas lebih detail tentang pengawasan dan pemantauan. Jadi aku sempat baca juga dari thread-nya Dokter Jaka, kalau ada perbedaan dari pasien pengawasan dan pemantauan. Betul ya? Itu bisa dijelaskan perbedaannya seperti apa? Memang penyakit ini beda nih sama penyakit tipes atau penyakit DBD yang suspek, abis itu positif gitu ya. Kalau ini memang ada tahapan-tahapannya. Yang paling ringan adalah ODP, orang dalam pemantauan. Artinya kita punya gejala ringan, batuk, pilek, meriang gitu ya, gejala ringan, dan ada riwayat berpergian 14 hari sebelumnya. Contoh, aku dari Thailand seminggu yang lalu, terus sekarang batuk. Paling gampang gitu. Jadi aku dari Thailand seminggu lalu aku batuk, itu berarti aku masuk orang dalam pemantauan. Kalau pemantauan artinya apa? Aku di rumah mengisolasi diri selama 2 minggu, pakai masker, jauh dari orang-orang banyak, minum obat dan lapor ke puskesmas. Harus lapor tetap. Harus lapor. Jadi kita pantau tiap hari. Satunya lagi adalah pasien dalam pengawasan. Artinya apa? Pasien punya gejala ringan ataupun berat. Jadi kalau yang ini gejala lebih berat nih, pakai sesak napas gitu ya. Kemudian dia memiliki faktor risiko dari berpergian atau kontak sama yang sudah positif. Jadi contohnya misalnya aku sekarang batuk, kemarin itu aku ke Amigos, ketemu sama pasien yang sebelumnya misalnya. Nah, dianggapnya aku adalah pasien dalam pengawasan. Karena aku harus diawasi di rumah sakit. Jadi tidak diisolasi di rumah tapi di rumah sakit dan diperiksakan virusnya. Gitu. Nah, ketika virusnya positif, maka masuk menjadi pasien yang terkonfirmasi COVID, yang artinya ya sekarang ini ada 30-an kasus gitu. Kalau tadi pasien pemantauan, apakah semua pasien yang habis berpergian dengan gejala tersebut atau berpergian ke negara-negara tertentu saja yang memang sudah ada penyakitnya? Sebenarnya memang dalam negara-negara yang sudah ada penyakitnya. Dan bahkan sekarang Indonesia pun masuk dalam negara yang pemantauan gitu. Jadi
hal ini akan terus berubah hari demi hari, definisi akan terus berubah, kemudian pemeriksaan juga mungkin akan lebih mudah dilakukan. Pasien dalam pemantauan mungkin saja nanti akan langsung dengan mudah diperiksakan karena ini masih baru. Jadi pakemnya itu masih bisa fleksibel hari demi hari. Boleh diceritain nggak sih dok, kalau saat ini di Indonesia sendiri sebenarnya alur yang sudah berjalan tuh seperti apa pada pasien-pasien pemantauan dan pengawasan? Maksudnya apakah memang sudah tersedia di seluruh Vaskes atau bagaimana? Jadi memang pemerintah sudah menyiapkan 100 rumah sakit untuk sebagai tempat perawatan. Tapi kalau kita bilang untuk alur pemeriksaan dan lain-lain, itu sampai level puskesmas sebenarnya. Bisa jadi sampai pemantauan itu sampai puskesmas. Jadi kita lapor, kita dikasih form dan dipantau tiap hari. Bahkan pemerintah pun juga menyiapkan hotline service 119, dalam Pemprov DKI 112 apabila kita merasa penyakit itu, kita telepon. Nanti akan ada tenaga medis datang ke rumah, memeriksakan, dan kalau memang harus di rumah sakit, kita dirawat. Jadi nggak perlu ke rumah sakit gitu. Meskipun memang mungkin akan lumayan prosesnya agak memakan waktu lah gitu. Oke. Tapi sebenarnya di Indonesia sudah cukup memadai ya untuk pemeriksaan dari COVID-19 ya. Tapi yang kita harap juga semakin lama pemeriksaan ini juga akan menjadi senternya lebih banyak karena setauku memang di Litbangkes pemeriksaannya, sedangkan Indonesia begitu luas, jadi harapannya mungkin ke depan akan lebih banyak center-center yang bisa memeriksakan virusnya. Amin. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol lumayan banyak nih tentang COVID-19, bagaimana kemunculannya, bagaimana penyebarannya, berapa lama masa inkubasinya, lalu apa yang harus kita lakukan jika kita merasa ada gejala tersebut. Nah sekarang pertanyaan yang paling banyak dilontarkan adalah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19? Oke, jadi yang pertama adalah kita waspada, tapi jangan panik buying, jangan panik menyimpan banyak makanan, barang-barang, ya udah tenang aja. Terus kemudian adalah kita waspada dalam arti waspada terhadap lingkungan, akan penularan, dan waspada kita juga menulari orang. Selalu berpikir itu gitu. Ya yang kita kurang aware. Jadi kita saat ini jangan egois nih, waktunya kita kalau lagi nggak enak badan, ada faktor risiko dan lain, udah istirahat di rumah, ingat istri, anak, keluarga. Atau habis bepergian, jangan gitu ya. Isolasi diri dulu. Isolasi diri, kurangi keramaian dan lain-lain. Itu kewaspadaan kita. Nah, kalau yang paling mudah adalah karena tadi penyembuhannya adalah lewat daya tahan tubuh kita sendiri, berarti ya kita harus jaga daya tahan tubuh. Caranya gimana? Gak usah banyak begadang, nongkrong-nongkrong malam-malam, ngopi-ngopi sampai nggak karuan, udahlah. Ya, mendingan Netflix di rumah. Ya nggak sih, kan santai gitu ya. Kalau jaga pasien di rumah sakit gimana tuh malam? Itu tetap semangat. Harus. Terus jaga makan, makan makanan bergizi, kemudian, merokok itu juga salah satu faktor risiko meningkatnya infeksi dan gejala yang lebih berat pada pasien-pasien COVID. Karena dengan merokok rusak tuh saluran nafasnya, pelindungannya jadi nggak bagus, gitu ya. Kayak ngevideoin ya, coba. Gitu. Bandel Pak Dokter. Oh gitu ya. Terus. Ya, jadi itu daya tahan tubuh kita yang kita kejar. Kemudian kedua adalah karena kita tahu tadi penyebarannya lewat tangan, makanya tangan kita yang harus dibersihkan dan hati-hati, jangan sering megang wajah dan lain-lain gitu ya. Kemudian memakai masker apabila memang kita perlukan. Kapan sih pakai masker? Pertanyaan kan itu. Satu, ketika kita lagi sakit. Kedua, sebagai tenaga medis. Atau kita yang sehat, kapan sih pakai masker? Kalau mau berkunjung ke orang yang lagi sakit. Atau ke rumah sakit gitu yang sehat, pakailah masker. Atau ke tempat keramaian yang kita nggak tahu orang-orangnya itu bisa nggak sih jaga etika batuk gitu. Orang-orangnya itu sehat nggak sih? Kayaknya nggak sehat nih orang-orangnya. Pakailah. Contohnya apa? Di kereta gitu yang empet-empetan kanan kirinya ada yang batuk gitu. Bersihin batuk, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Pakai masker, itu saran saya gitu. Jadi tapi habis itu udah nggak usah pakai lagi. Jadi jangan yang terus-terusan seharian gitu. Jadi pilihlah waktu-waktu tertentu kita pakai masker. Jadi tadi waspada, jaga daya tahan tubuh, rajin mencuci tangan, dan juga gunakan masker secara efektif dan efisien. Betul. Oke, Dokter Jaka, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini adalah mitos atau fakta. Jadi nanti aku akan kasih satu buah statement. Dokter Jaka jawab itu mitos atau fakta beserta penjelasannya. Ini statement pertama yang banyak banget simpang siur nih di sosmed. Kita bisa tertular COVID-19 melalui barang-barang impor dari negara yang sedang terjangkit COVID-19. Mitos atau fakta? Mitos.
Kenapa? Karena ketika dikirim barang dari jauh, tentu saja dia memakan waktu, satu. Yang kedua, suhunya sangat panas. Mungkin kucing aja masuk ke dalam kargo, dia nggak hidup, nggak kuat sampai ujung gitu ya. Jadi pasti virusnya akan mati. Dan WHO udah bikin statement itu. Jadi itu mitos. Jadi aman ya, kita sekarang mau PO aman? Aman. Oke. Statement kedua, masker N95 dapat mencegah masuknya virus corona. Mitos atau fakta? Fakta. Oke. N95 bisa mencegah. Tapi kita nggak perlu pakai itu di masyarakat. Kita cukup pakai masker bedah aja. Masker bedah itu yang lebih gampang kita temuin di toko-toko dan lain-lain. Jadi masker untuk perlindungan infeksi itu dua, N95 dan masker bedah. N95 dipakai untuk tenaga medis, untuk penyakit airborne. Contohnya yang tadi aku bilang, yang lebih kecil lagi, virus-virus cacar, campak, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya untuk COVID-19 ini, cukup masker bedah saja. Itu sudah bisa meminimalisir terjangkitnya COVID-19. Oke. Statement ketiga, thermal scanner merupakan alat deteksi COVID-19 yang efektif. Mitos atau fakta? Sebenarnya dia cukup efektif. Sebenarnya fakta. Tetapi banyak fase-fase dia masih dalam kondisi inkubasi yang nggak muncul gejala. Memang dia sebagai pelindung kita di pintu-pintu gerbang pariwisata gitu ya, dari kita daerah dari manapun, tapi memang ada kelemahannya, yaitu virusnya itu bisa dalam keadaan inkubasi sehingga tidak menimbulkan gejala. Tapi nggak apa-apa, minimal ada saringan di depan, tinggal nanti saringan di dalamnya kita lanjutkan lebih perketat lagi. Betul. Oke. Statement keempat, anak kecil lebih rentan terkena COVID-19. Mitos atau fakta? Mitos. Oke. Kenapa? Karena anak kecil tidak merokok, tidak terpapar zat-zat polutan sebelumnya, dan itu dibuktikan pada hewan-hewan yang pada kita berikan SARS gitu ya. Ternyata yang hewan-hewan yang lebih tua lebih mudah rusak, sedangkan yang aku mencet penelitiannya, dan mencet itu memang lebih rendah keparahan gejalanya karena masih bagus saluran nafasnya. Selanjutnya, statement kelima, semua jenis hand sanitizer mampu mencegah infeksi COVID-19. Mitos Semua atau jenis? Semua jenis. Mitos. Oke. Karena kita harus pilih-pilih hand sanitizer yang bagus untuk melindungi COVID-19 ini. Yaitu yang mengandung alkohol minimal 60%. Jadi dengan alkohol 60 hingga 90%, virus ini akan mudah mati. Dan sebenarnya alkohol sama sabun, lebih bagus sabun. Jadi paling utama adalah sabun, kedua alkohol, yang ketiga sinar UV. Gitu. Jadi sebenarnya kalau punya sabun, pakai sabun aja. Iya, tapi kan nggak mungkin kita kantongin. Kemana-mana kan? Susah juga. Terakhir, ini sebenarnya sudah dibahas tadi, cuman kita bikin lagi, mungkin ada yang lupa. Coronavirus tidak bisa bertahan pada cuaca atau iklim yang panas. Bisa, tapi tidak lama. Jadi ada pengecualian. Dan ini akan terus dikembangkan penelitian-penelitian lain gitu agar kita juga lebih jelas. Karena penelitian yang ada saat ini memang yang di Wuhan. Yang di Asia atau Asia Tenggara mungkin masih ongoing. Tapi berarti mitos ya, karena masih bisa juga terjadi. Sebenarnya masih bisa. Ya. Itu dia terakhir dari sesi mitos dan fakta. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Ini tadi aku udah sempat buka sesi Q&A di Instagramku. Udah banyak yang nanya nih untuk Dokter Jaka. Aku bacain beberapa aja. Yang pertama dari Dinda Haris. Kak, kan sudah banyak pasien yang sembuh. Apakah bisa obat-obat tersebut ataupun dari penelitian pasien tersebut dikembangkan menjadi vaksin? Untuk obat sendiri sebenarnya juga masih ongoing trialnya. Yang obat malaria campur obat HIV. Jadi kita masih menunggu kapan itu dipatenkan. Kalau untuk vaksin lebih lama lagi. Karena vaksin itu harus bertahun-tahun dievaluasi pasiennya. Sampai sekarang pun SARS pun belum ada vaksinnya. Gitu. Selanjutnya dari Anika Lia. Dok, boleh kasih tips mengajak berpergian anak ke tempat wisata terkait virus corona? Sebenarnya kalau saranku ya, hindari tempat-tempat yang penuh dengan keramaian gitu. Apalagi anak-anak kan susah untuk kita kontrol tangannya gitu ya. Dan anak itu rentan tertular karena ketika kita batuk atau pilek, dropletnya kan turun tuh. Jadi akan tertular ke anak-anak kita. Jadi baiknya memang jangan tempat ramai, carilah tempat-tempat wisata yang mungkin lebih bisa mendekatkan diri dengan keluarga, tapi jangan tempat yang ramai. Gitu sih. Selanjutnya dari Resti Wijaya. Dok, untuk ibu hamil bagaimana ya pencegahannya? Apakah bisa kita suntik multivitamin lengkap ataupun vaksin influenza? Vaksin influenza tidak mencegah COVID. Vaksin pneumonia juga tidak mencegah. Jadi memang untuk vaksin belum ada. Satu itu. Yang kedua, multivitamin memang kita butuhkan kalau dalam keadaan-keadaan tertentu.
Contohnya itu memang saat kehamilan, kemudian saat-saat kita lagi capek, habis begadang dan lain-lain, oke lah kita minum multivitamin. Tapi tidak dalam semua kondisi. Dan pada kehamilan sebenarnya memang ada risiko bila terinfeksi bisa Transmisi ke janin. untuk transmisi ke janin sih enggak. Dia tidak bisa pindah, bahkan lewat ASI pun tidak. Tapi memang bisa menyebabkan prematur, ya. Jadi lebih ke arah masalah ketika resiko kehamilan. Tapi untuk penularan infeksi ke janin itu enggak ada. Tidak ada. Oke. Selanjutnya dari Narita CR, bisakah seseorang hanya menjadi carrier saja tanpa dirinya menderita COVID-19? Itulah yang terjadi kalau kita dalam masa inkubasi. Di badan kita ada, tapi kita tidak ada gejala. Nah itu memang yang harus hati-hati, seperti itu. Ya, jadi carrier itu adalah ketika di dalam masa tubuh kita virusnya sedang terinkubasi. Jadi daya tahan tubuh lagi perang nih sama si kumannya. Tapi kalau misalnya memang dia menularkan orang, tapi daya tahan tubuh kita bagus, maka virusnya akan kalah dan kita akan sembuh gitu. Jadi intinya memang harus terus waspada, hati-hati dan jaga daya tahan tubuh kita. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rianti Arifin. Dok mau tanya, kemarin pasien bergejala dan ada riwayat perjalanan ke negara terjangkit kan termasuk kasus pemantauan. Sekarang Indonesia apakah termasuk list negara terjangkit atau tidak? Dan apakah semua pasien bergejala jadi masuk kasus pemantauan? Oke. Saat ini Indonesia memang termasuk dalam negara yang terjangkit. Sehingga memang kita menjadi sangat riskan sekali untuk terinfeksi. Dari 30 orang itu kita nggak tahu, kemarin mungkin kita ketemu sama orang itu gitu ya. Jadi intinya bahwa definisi pemantauan dan pengawasan ini sekarang menjadi lebih longgar dan resiko kita untuk terkena lebih tinggi. Sehingga kemungkinan besar dalam beberapa waktu ini pemeriksaan virus itu akan menjadi lebih mudah dilakukan. Gitu. Jadi memang per definisi nanti kemungkinan akan berubah karena tergantung kondisi bagaimana jumlah pasien di Indonesia. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Erdio. Ini dia mau nanya, Dok, bagaimana tentang statement dari MUI tentang harus membawa sajadah sendiri ke masjid? Betul. Masjid ruang publik. Di ruang publik itu semua bisa ketika sujud gitu ya, atau droplet ketika kita lagi sholat bersin akan turun ke bawah dan itu juga akan bisa menularkan orang lain. Jadi baiknya memang kita selalu memproteksi. Salah satunya adalah benar dengan cara membawa sajadah atau membawa kain agar kita yang bersih ya, jangan yang kotor, yang bersih saat kita sujud agar kita nggak tertular dari orang-orang lain. Oke. Lalu masih ada lagi pertanyaan dari Aisyah. Dok, bagaimana deteksi dininya? Karena ada beberapa kasus yang nggak ada gejalanya. Deteksi dini memang sulit karena yang paling utama untuk mengetahui penyakit ini adalah pemeriksaan virusnya ya, dari spesimen dari tenggorokan atau dari hidung. Nah tapi memang yang paling mudah yang kita bisa lakukan adalah thermal check. Thermal check dan catat gejala kita gitu. Jadi kalau misalnya udah ada itu merupakan tanda. Itu yang jadi alarm buat kita. Oke. Pertanyaan terakhir ini dari Fani Riza. Hai Fani. Dok, boleh nggak sih aku bawa anak-anak aku dan juga aku berenang di tempat umum? Berenang ya. Jadi pertama pastikan kalau lagi nggak sehat jangan berenang di dalam kondisi fit. Yang kedua sebenarnya di air di kolam renang itu kan ada kaporit, ada klorin. Harusnya virusnya mati. Gitu. Jadi penularan di kolam renang sangat rendah. Tapi tetap jaga kesehatan. Kalau lagi nggak fit jangan berenang deh. Itu untuk mengurangi faktor-faktor yang lain lah. Tapi sebenarnya tidak bisa terinfeksi dari air. Iya, sebenarnya karena terutama airnya kan air yang mengandung kaporit atau klorid. Gitu. Kalau hamil juga nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Oke deh. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya, jadi nggak apa-apa berenang aja. Oke, terima kasih banyak Dokter Jaka untuk waktunya. Udah mau meluangkan di tengah-tengah kesibukannya, bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Semoga video ini banyak manfaatnya untuk teman-teman semua, untuk bisa lebih aware sama penyakit ini, dan juga untuk menjaga kesehatan kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.